Kenapa orang masih menuntut ke pemerintah terkait misalnya 19 juta lapangan pekerjaan gitu ya. Kan ini juga sesuatu karena ada kebutuhan dari para pencari kerja. Jangan terjebak di kompetensi yang sifatnya hanya hard skill. Karena hard skill tuh sometimes udah bisa diganti gitu oleh AI, oleh teknologi. Fokusnya tuh jangan ke job, tapi ke skill. Tahun lalu manajemen harus membuat keputusan berat terkait layoff. Nah, gimana Kang Dudi menyikapi hal itu? Ya, mungkin kalau dibilang dari perjalanan saya selama hampir 7 tahun di Tiket, ya ini momen terberat. Halo semua, saya Sawitri, Head of Country Marketing Jobstreet by SIP. Banyak yang khawatir sama kehadiran Gen Z di lingkungan kerja. Tapi justru tamu kita kali ini, Kang Dudi Arisandi, Chief People Officer Tiket.com, ngajak kita semua untuk berhenti nyalain Gen Z dan mengajak kita untuk support serta bimbing mereka. Gak heran loh kalau beliau menang banyak penghargaan atas kepemimpinannya. Jobstreet Power Talks, keep empowering the future of HR. Pantun dulu kali ya, biar asik. Kan Kang Dudi terkenal jago pantun dan suka ngabodor. Pergi liburan biar asik. Cakep. Sambil belajar matematika. Cakep. Cari kerja mudah di Jobstreet by SIP. Cakep. Selamat datang Bapak Pantun HR Dudi Arisandi tercinta. Sekarang balas pantun saya Kang. Siap. Saya balas ya pantunnya ya. Aura kasih Lisa Mariana. Cakep. Biar asik kita ajak ke Jepara. Cakep. Terima kasih buat undangannya. Cakep. Semoga Jobstreet by SIP semakin juara. Keren. Kang Dudi kok kenapa bisa sampai dapat julukan Bapak Pantun HR dari T-Farm, Tiket Family? Tiket. Sebenarnya bukan Bapak Pantun ya. Kalau di Tiket saya tuh dibilang kan title saya tuh CPO ya, Chief People Officer. Tapi udah diganti tuh jadi Chief Pantun Officer katanya. Lucu juga. Ini kayak apa ya? Kayak by accident sebetulnya. Waktu saya join town hall pertama kali, kok orang-orang tuh ada gimmick gitu. Setiap BOD waktu masuk, waktu present ada gimmicknya. Ditepokin. Ini saya kan orang baru ya. Saya mikir nih harus apa yang beda dibanding yang lain. Saya nyari aja guling dulu pantun. Saya pantun lah sebaris. Nah habis itu tuh udah terus gitu. Dan makanya akhirnya kenapa akhirnya harus jadi trendsetter pantun. Bahkan sekarang kebiasaan semua BOD mantun gitu. Oh gitu ya, nggak Saya mau kalah belajarnya ya Pak? dari dulu satpamnya Tiket. Guru saya tuh satpam Tiket. Satpam Tiket orang Betawi palang pintu. Iya. Palang pintu Betawi gitu. Jadi memang dicolek pantun dia. Nah saya gurunya dia tuh. Oke, belajar bisa dari siapa aja Bisa ya Kang dari ya? siapa aja. Oke. Nah, ada di titik sukses sekarang pasti lewatin banyak proses dan perjuangan. Momen apa yang bikin Kang Dudi sadar bahwa Kang Dudi ini terlahir buat jadi HR leader? Apalagi background pendidikannya matematika, jauh banget Kang. Iya. Gak pernah kepikiran tuh saya mau jadi HR tuh gak ada loh di awal gitu ya. Dari SMA gitu. Cita-citanya gak berubah sampai lulus SMA tuh, sampai lulus kuliah pun masih maunya tuh jadi guru atau jadi dosen. Oh gitu. Ya, Oke. gitu, jadi guru atau jadi dosen lah gitu. Makanya mungkin ngambil jurusannya memang matematika. Karena saya suka, orang lain gak suka, saya suka tuh. Ilmu yang saya suka tuh kalau di ranking nomor 1 kimia, nomor 2 matematika, nomor 3 fisika. Pusing. Ini pusing lah gitu ya, gak usah dibahas lebih lanjut gitu. Nah karena itu kesukaannya, ya udah pilihnya jurusan matematika. Jadi nggak pernah kepikiran sebetulnya mau ngambil di HR. Tapi memang dari SMA saya sudah aktif di organisasi. Kuliah juga aktif di organisasi sebagai ketua himpunan, terus juga di senat mahasiswa gitu ya, sebagai salah satu leader di senat mahasiswa. Ya dengan itu tuh saya ngelihat seru juga ya ngurusin orang gitu, seru juga ya ngurusin organisasi gitu. Itu mungkin awalnya lah. Oh gitu. gitu, Ya. bukannya malah ngeliatnya susah juga ya ngurusin orang Enggak, gitu? malah seneng ya Oh gitu. gitu. Berinteraksi itu malah seneng gitu. Dan
waktu dapat kesempatan beasiswa ambil S2, kebetulan dosen-dosen yang ada di kampus saat itu Oke. banyak ngajak saya ikut project, dan kebetulan projectnya HR Oh gitu. gitu. Banyak tuh ada yang ngolah data, karena saya background saya matematika ya, ngolah data, tapi lama-lama kepapar sama banyak hal yang kaitannya sama HR, training, bikin kompetensi buat klien gitu. Nah dari situ tuh mulai, ih seru ya kerja kayak di HR gitu. Mulai tuh switching tuh, nggak kepikiran lagi pengen. Tapi kan Allah belum kasih tuh, karena saya lagi ngambil S2, kebetulan ngambil S2-nya matematika ya, juga? S2-nya di teknik industri. Oh gitu, oke. Ngambil S2 pun kecelakaan, quote and quote lah, karena saya lulus tuh pas krisis moneter 97-98. Jadi susah banget nyari kerja, jadinya nyari beasiswa, dapet, terus ngambil lanjut kuliah gitu. Ketemu tadi kepapar. Nah ini baru saya nggak bisa bilang tuh bukan bahwa manusia itu kan selalu ada yang di luar ini kita lah ya, kendali kita, which is itu yang maha kuasa di atas. Betul. Ketika lulus S2, perusahaan yang pertama kali menawarkan pekerjaan ke saya itu adalah PT Hero Supermarket untuk HR. Ini kayak pengen terus dikasih karpet merah gitu. Karena saya selalu percaya sama quote yang you got what you think gitu. Kalau kita pikir kuat, keras gitu, terus kita coba jalanin gitu dengan tadi di konsultan dosen-dosen ITB waktu itu. Nah saya rasa ketika kesempatan datang tuh kayak ini blessing nih gitu. Saya ambil walaupun waktu itu S2 ijazahnya nggak kepake. Karena si perusahaan Hero Supermarket itu justru ngambil CV saya ketika saya apply untuk manajemen training. Oh gitu. Cuman HR directornya, which is my first mentor HR gitu, HR directornya saat itu minta ke rekruternya cari lulusan matematika. Wah, Itu unik jadi nih. kayak kalau bukan Allah yang kasih jalan lewat kepalanya HR directornya Hero Supermarket itu nggak jadi HR. Tapi unik banget ya. Kenapa tuh kok nyari lulusan Karena matematika? waktu itu ada isu yang dia pengen beresin dari sisi data, HR system, which is itu kan kompetensi saya, backgroundnya gitu Oke, ya. oke. Awalnya di situ. Nah setelah itu ya perjalanannya jadi semakin seru, semakin menantang, mau belajar banyak hal di dalam HR, ya this is me today. Gitu. Ya ada takdir situ ya ikut Ada Tuhan yang di membantu. atas. Oke. Ada nggak satu kegagalan atau turning point yang membuat Kang Dudi bisa jadi HR leader yang lebih baik sepanjang karir Kang Dudi di HR? Pasti selalu ada momen ya di setiap orang tuh, saya yakin lah. Setiap orang entah itu di karir, entah di perjalanan hidupnya gitu, mereka tuh punya turning point lah gitu ya. Dan tidak mesti satu kali, kadang-kadang berkali-kali gitu Betul, ya. betul. Dan salah satu yang selalu membekas di saya itu di salah satu company lah gitu, saat itu terjadi suasana yang memanas gitu antara manajemen dengan serikat pekerja gitu. Wah, seru nih kayaknya. Dan saya yang masih muda gitu ya, kebetulan sangat ambisius gitu ya, pengennya berkarir, pengennya tuh apa yang saya pengen buat pasti harus begini gitu ya. Dan ternyata ada satu momen di mana emosi saya kepancing lah gitu. Jadi kejadiannya tuh waktu itu saya lagi sosialisasi gitu, kemudian tiba-tiba dari pengurus serikat masuk sambil marah-marah nunjuk-nunjuk saya gitu. Nah kan sebagai anak muda saat itu yang mungkin pride-nya tinggi gitu ya, akhirnya saya balik marah, tidak fisik tapi saya mukul pintu gitu ya. Nah momen itu yang kemudian karena itu lagi sosialisasi dan banyak karyawan, ada salah satu senior dan saya memang dikenal orangnya akrab dengan banyak orang gitu ya, bisa ngobrol dengan siapa saja gitu. Jadi teman-teman karyawan tuh pasti ngelihatnya baik gitu ya, ngelihatnya tuh image-nya positif lah gitu ya. Nah momen itu kayak jadi momen yang luar biasa karena tiba-tiba ada satu ibu yang bilang gini, Mbak Pipi, nggak nyangka ya Pak Dudi kayak gitu. Nah itu tuh. Cukup kata itu yang buat saya tuh langsung kayak ya Allah gitu, nggak boleh nih kayak gini gitu. Padahal sepanjang saya di perusahaan itu, ya itu pertama kali dan terakhir saya marah-marah sebenarnya. Itu berasa banget ya Berasa. kayak Saya manjlep turun gitu kan. langsung nemuin pengurus di ruangan pengurus serikat pekerja, saya minta maaf. Oke.
Tapi berakhir dengan baik ya. Berakhir, alhamdulillah, walaupun abis itu mogok kerja ya, tapi bukan gara-gara isu itu, Betul. ada isu lain. Tapi memang seru lah waktu itu. Tapi setelah itu justru mungkin mereka juga melihat Dudi sebagai manusia biasa yang ada kurangnya, ada salahnya. Dan saya juga langsung ngelihat bahwa ini bukan sesuatu yang akan saya pelihara lah, Ya. gitu, untuk jadi cirinya saya gitu. Tapi susah kan Pak ya untuk belajar yang sifatnya emosional itu susah banget sih. Tapi berhasil ya Pak sampai Berhasil, sekarang. alhamdulillah sampai sekarang. Keren. Boleh dicek. Oke. Nah Kang Dudi ini 2026 bukan lagi soal talent shortage ya. Tapi justru ini balik lagi tadi Iya. berkaitan. Justru masalah emosional dan social intelligence jadi perhatian utama. Ya. Gimana cara komunikasi, gimana connect dengan orang. Bahkan nih ada juga riset sebetulnya orang yang paling sukses itu adalah orang yang paling gampang diajak bekerja bareng. Nah ini setuju nggak Kang? Gimana nih? Mungkin lebih tepatnya kalau dari sisi saya ya, bukan hanya talent shortage gitu ya. Karena talent shortage tetap ada. Fakta itu kan gitu kita ya. nggak bisa hindarin bahwa kelangkaan talent, tapi memang di sisi tertentu. Jadi kita mesti bedakan fakta bahwa kalau talent shortage, tapi kenapa pengangguran banyak? Kan gitu orang selalu bertanya. Berarti talentnya ada, mereka yang mencari kerjanya ada, tapi apakah mereka talenta yang tepat buat organisasi? Apakah mereka talent yang dibutuhkan oleh organisasi? Kan pertanyaannya akhirnya di situ. Oke. Atau apakah talent mereka menjadi talent yang dibutuhkan oleh industri? Kan ini juga nih jadi pertanyaan besarnya. Kalau dulu mungkin kita pernah dengar istilah link and match gitu ya. Perguruan tinggi link and match, kita angkatan senior pasti tahu lah ini ya. Yang sampai hari ini nggak pernah link, nggak pernah match gitu ya. Jadi ini kan problem yang harus diberesin, karena kalau memang talent ini nggak shortage misalnya, kenapa orang masih nyari atau menuntut ke pemerintah terkait misalnya 19 juta lapangan pekerjaan gitu ya. Kan ini juga sesuatu karena ada kebutuhan dari para pencari kerja nih gitu. Betul. Nah hanya saja memang nggak cukup gitu, kita tuh hanya karena ini pendidikan di Indonesia ini mungkin urun rembuk aja lah sifatnya. Itu memang fokusnya lebih banyak di IQ kan. Ya, academic excellent gitu. Salah tidak gitu ya. Tapi rasanya harus ditambahkan juga hal-hal yang sifatnya tadi social intelligence, emotional intelligence, bagaimana keberanian ngambil keputusan, bahkan simply membangun confidence dari talent gitu kan. Kita sering banget gitu ya ketemu talent lagi di interview, confidence-nya nggak ada, stres langsung gitu. Nah hal kayak gini kan sebenarnya bisa dibangun, entah itu lewat kurikulum misalnya atau lewat kegiatan kemahasiswaan, itu apapun yang ada di organisasi di kampus misalnya. Betul. Setuju sih Pak sama tadi bahwa talent shortage itu beda dengan jumlah pencari kerja. Jadi memang data dari BPS Februari 2025 juga menunjukkan nih dari 7,4 juta anak muda usia 15 sampai 24 tahun, sekitar 17%-nya itu atau 1,2 juta tuh belum bekerja. Jadi ini memang unemployment rate-nya cukup tinggi. Dan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia untuk pengangguran di usia muda. Jadi tantangan jelasnya itu bukan hanya sekedar jumlah lowongan, tapi bagaimana kita bisa menyiapkan jalur karir yang relevan untuk generasi muda di tengah banyak perubahan, terutama perubahan teknologi. Gimana Pak? Ya itu kenapa saya melihat gitu ada inisiatif yang cukup baik dari Kementerian Tenaga Kerja ya, bicara tentang gerakan produktivitas nasional. Sebenarnya untuk menjawab yang ini gitu ya, menjawab data-data BPS ini. Tapi kan kita balik lagi ya, nggak bisa ngandelin semuanya ke satu pintu lah gitu ya, atau ke pemerintah saja gitu. Saya lebih cenderung, karena kita kadang tuh kita nggak bisa merubah orang lain kan, kita fokus ke apa yang kita bisa lakukan di diri kita gitu. Betul. Termasuk bagi teman-teman Gen Z nih, mereka yang fresh graduate misalnya,
Mungkin supaya skill-nya bisa disiapkan gitu ya, bisa relevan ketika memasuki dunia kerja. Hal-hal yang memang harus mulai dipikirkan oleh teman-teman itu di antaranya ya, fokusnya tuh jangan ke job, tapi Oke. ke skill. Kan Jadi kita bangun sering diri sendiri dulu ya. iya, skill-nya yang diperkuat gitu. Mungkin atau jangan nyari kerjaan yang melulu itu harus ya, linear gitu kalau bahasa ini kan Ya. linear. Lulusan matematika ya harus di bidang matematika misalnya. Mungkin harus dipikirkan, harus punya strategi sekunder strategi gitu ya. Second strateginya. Kalau di linearnya nggak bisa mau kemana nih gitu. Jadi jangan hanya berpatokan di situ. Kemudian ya dengan kesulitan yang ada sekarang tentunya juga harus ngelihat mungkin tidak bisa langsung ya menjadi pegawai kita Betul. dalam tanda petik gitu ya. Tapi mungkin bisa lewat jalur intensif, bisa lewat jalur pemagangan yang sedang lagi terus digalakan oleh pemerintah juga gitu. Jadi banyak jalur itu yang bisa dicari, termasuk mungkin kesempatan atau kalau memang memiliki kemampuan untuk jadi entrepreneur kenapa enggak? Ya, betul, Ini Pak. juga kan sebagai pilihan bagi teman-teman untuk membangun jalur karir lah gitu, jalur path-nya setelah lulus. Nah, kalau balik lagi nih masalah yang si anak muda kurang ada kesempatan, sementara ada data laporan global yang bilang tren perekrutan usia senior juga naik gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang pivot nih yang tadinya nyari untuk usia-usia muda tiba-tiba pivot udah deh pakai yang lebih senior karena mereka punya benefit yang beda yaitu wisdom yang didapat dari jam terbang panjang, pengalaman nyata. Sementara si Gen Z ini yang muda-muda ini kebanyakan sangat tergantung pada tools yang ada di digital untuk membantu mereka berpikir. Sementara wisdomnya jadi nggak dapet gitu kan. Jadi synthetic intelligence gitu. Dan sekarang tuh bahkan mereka bilang authentic judgment itu adalah new goals pada saat semuanya berbasis teknologi, berbasis AI. Kita perlu orang-orang yang bisa berpikir secara analog untuk mengimbangi gitu. Nah, apa pendapat Kang Dudi akan fenomena ini? Benar nggak sih senioritas juga bisa jadi aset di era AI dan gimana caranya apa yang dicari sebetulnya nih sekarang nih yang berpengalaman Ya. atau yang ya udah pengalaman itu dibangun dari nol gitu. Ya ini kan data ya, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Betul. Memang mungkin datanya belum Indonesia base secara Betul. keseluruhan gitu ya. Tapi biasanya ngikut tuh gitu ya, trennya ngikut. Tapi yang mau saya lihat memang kecenderungan dari perusahaan yang didorong oleh mungkin efisiensi perusahaan, didorong oleh situasi bisnis. Ini yang menyebabkan perusahaan itu banyak ada prinsip kehati-hatian dalam melakukan rekrutmen atau hiring. Dan pada akhirnya yang dilihat adalah kompetensi. It's not, aku nggak mau Jadi bukan terlalu masalah melebar usia masalah ya, usia ya, tapi masalah tapi soal kompetensi. kompetensi termasuk di dalamnya barangkali kompetensi itu kan ada yang sifatnya soft kompetensi, ada yang hard kompetensi gitu ya. Nah soft skillnya ini kan tidak serta merta kalau yang muda itu nggak punya. Betul, Pak. Ya banyak pemimpin-pemimpin muda hebat kok termasuk di tempat saya di tiket.com misalnya para foundersnya Tiket itu ya usianya jauh di bawah saya gitu ya, mereka jadi bos saya gitu ya. Itu mereka anak-anak muda yang punya soft kompetensinya keren gitu ya, hard kompetensinya juga bagus gitu. Jadi it's all about skill, kompetensi yang harus memang disiapkan dan dimiliki oleh teman-teman yang di generasi muda. Nah ini kan jangan jadi stereotyping gitu, saya mau membatasi ini, jangan kita stereotyping ke siapapun gitu, pakai quote inilah stop blaming start helping gitu. Justru mesti kita bantu nih kalau memang teman-teman muda ini ada gap gitu, ya kita yang seniornya bantu. Atau sebaliknya reverse mentoring. Saya itu enggak terlalu jago gitu bikin Canva misalnya gitu ya. Saya generasi PowerPoint yang kadang-kadang nggak ada power, nggak ada point gitu ya. Jadi saya generasi PowerPoint. Nah, supaya lebih keren saya belajar Canva dari tim saya atau dari anak saya malah yang bungsu gitu. Ya. Untuk belajar tentang Canva gitu ya.
Nah ini yang contoh lah gitu, contoh kecil di mana sebetulnya ini akan kembali ke kompetensi yang dimiliki. Tapi tadi jangan terjebak di kompetensi yang sifatnya hanya hard skill, karena hard skill tuh sometimes udah bisa diganti Iya, gitu oleh AI, oleh teknologi, kerjaan-kerjaan administratif tuh udah bisa diganti. betul. Nah, kenapa nggak coba tadi kan, yang dicari itu sebenarnya orang mereka bisa ngambil keputusan, ya, decision makingnya keren gitu ya, cepat gitu ya, analytical thinking, wisdomnya bisa dapat. Wisdom is not about age lah gitu. Betul. Oke, jadi intinya adalah kompetensi dan sebetulnya yang paling penting tuh anak-anak muda tuh ya nggak perlu nunggu orang lain ngajarin gitu, belajar sendiri, jadi ada inisiatif gitu. Dan nah kalau kayak ngelanjutin yang tadi ya, walaupun ini masalah nggak ada hubungan sama kompetensi ya. Kalau memang benar-benar tren di luar itu perekrutan senior meningkat, berarti kan posisi entry level makin berkurang, makin besar lagi tuh pengangguran di Betul, usia muda. betul. Jadi harusnya apa nih prioritas utama dari HR leader, CPO, CEO agar perusahaan punya pipeline talenta jangka panjang? Nah justru itu makanya kenapa tadi saya mau bilang kita nggak bisa hanya sekedar ngelihat senioritas. Maturity organisasi berbeda, kemudian Betul. kesiapan organisasi juga berbeda, dan saya tetap yakin bahwa organisasi itu pasti memerlukan regenerasi. Semua organisasi. Betul banget. Nggak bisa gitu, nggak bisa pokoknya kalau nggak ada pengganti yang sepadan misalnya, udah sampai 70, 80 masih di sini deh gitu. Kan nggak akan begitu gitu. Ya Jadi betul. kembali para HR leaders barangkali harus melihat secara komprehensif gitu ya. Ngelihat take a look ke your organization, apakah memang ada kebutuhan di mana kita mau memperkuat bench strength-nya organisasi. Bench strength itu kan balik lagi ke bukan bicara fresh grade atau enggak. Ya. Tapi ketika misalnya paling simpel gini Mbak Piwi, ada 10 orang akan pensiun tahun ini. Berarti akan ada 10 dari internal yang mungkin akan ganti. Terus gitu berjenjang. Betul. Nah kita mau nyarinya yang mana? Jangan-jangan ya memang kita melatih dari yang entry level. Cuman mereka harus dilatih, cuman mereka harus dibantu, di mentor, di coach, di develop sampai mereka siap gitu. Jadi penting banget nurturing dari bawah juga ya Pak ya? Karena ya balik lagi ya selalu begitu, kalau pilihannya gitu, kalau memang kan ada 5B katanya ya, buy, borrow, bridging gitu ya, build yang paling penting gitu yang pertama, dan terakhir itu bot gitu ya. Kalau kita mau hiring itu harus mikirin dulu itu bisa build dari dalam nggak? Build itu nomor 1 loh gitu. Kalau nggak ada baru buy talent gitu. Oke. Ketika kompetensinya nggak ada, ketika memang skillnya nggak ada di internal baru buy talent. Atau cukup dengan bridging misalnya, ya muter-muter talent yang ada di organisasi, Oke. internal movement. Atau borrow kalau memang hanya perlu di outsource, ya atau Oke. pakai gig worker misalnya gitu. Dan terakhir kalau memang bisa teknologi, bot ya pakai robot, pakai teknologi. Gitu. Oke Pak. Baru tahu tuh saya tuh 5B itu. Wah, keren. Oke, kita coba flashback nih. Jadi kita mulai masuk ke tiket.com karena Kang Dudi kan CPO-nya. Kan waktu itu gabung di tiket.com 2019. Kok yang dilalah ya kalau orang Jawa bilangnya setahun kemudian pandemi terus lockdown. Yang baru dibuka di bulan Juni 2023 kan pastinya saya ingat banget zaman lockdown itu nggak boleh traveling. Nggak boleh liburan, nggak ada bisnis trip. Padahal tiket.com adalah OTA. Pasti terpukul banget, judulnya aja tiket.com, siapa yang mau beli tiket, padahal biarpun banyak ya servisnya gitu. Nah reaksi pertama dari manajemen saat itu untuk memanage krisis dan terutama dampaknya kepada employee itu gimana ya? Ya itu momen yang luar biasa lah ya pasti buat saya, buat tim manajemen di tiket, dan buat teman-teman di industri hospitality dan travel lah gitu ya. Kita melihat bagaimana teman-teman di industri ini benar-benar collapse lah. Karena hospitality industry atau travel industry itu yang kalau dari secara statistik itu yang paling merah darah ya ini gitu. Ya. Tapi kita percaya nih, kami percaya di board bahwa ujian terbesar leaders itu hadir di saat krisis. Gitu ya. Ujian terbesar kami semua ini pada saat krisis. Kita mau gimana menghadapi ini? Ini kan nggak pernah kejadian. Kita
nggak tahu lagi kapan nggak selesainya. tahu kapan selesainya gitu. So masih ingat lah itu 16 Maret pertama kalinya akhirnya kita ngambil keputusan, guys, starting today kita WFH, full WFH. Padahal baru pindah kantor 6-7 bulan dengan investasi yang luar biasa besar. Kantornya di Menara BCA, pemandangannya Bundaran HI gitu. Kebayang kan sewanya. Tapi itu kenyataan yang harus kita hadapi gitu ya. Kantornya dikit tuh Pak, luas kantornya dikit. Sampai kita move tuh dikit. Hanya beberapa yang kita kembalikan karena memang kontraknya habis gitu ya. So apa yang kita lakukan adalah kami semua sepakat simply bilang di BOD sendiri, guys, at this moment dari CEO sendiri yang datang, at this moment tuh kita harus saling support gitu ya, harus visible ke tim ya, jangan kitanya lari gitu. Let's do our first online town hall next week gitu. Waktu itu untuk mempersiapkan, saya sampai hari terakhir kita tutup kantor tuh masih di kantor karena gradual gitu ya, gradual tutupnya gitu ya, bertahap karena kan ada yang masih harus ngambil ini ngambil itu, tapi setelah 23 tuh udah full semua kantor tiket tutup gitu ya. Nah keputusannya waktu itu CEO sendiri yang bilang tidak ada rencana dari gua nggak akan ada rencana untuk layoff anak-anak, kita jagain bareng-bareng gitu. Oh hebat banget. Nah mungkin kami nggak tahu berapa, tapi kami salah satu yang memutuskan, walaupun industri ini terdampak luar biasa, kami memutuskan di periode itu untuk tidak melakukan layoff. Dan di town hall pertama kalinya itu, sebelum town hall bahkan CEO kita bilang, guys nanti semua open camp, jangan nunjukin muka yang kayaknya berat banget, kasih energi itu datang dari layar, karena layar itu kan bisa sejuta makna lah gitu ya, jangan tunjukkan energi itu. Dan betul, saya sambil sarungan pecian gitu ya, di town hall pertama kali itu ada salah satu founders tiket bawa anaknya gitu ya. So kita kasih energi ini ke teman-teman untuk meyakinkan bahwa ini bakal berakhir kok gitu ya. Walaupun ya kita juga khawatir juga ya, karena mungkin runway kita juga nggak sepanjang itulah gitu. Nah jadi akhirnya keputusannya itu diumumkan oleh beliau sendiri saat itu bahwa kita nggak ada layoff, yuk kita jagain bareng-bareng. Ya, anything related kalau ada family, keluarga atau kalian sendiri yang kena, we will take care. Jadi kita take care tuh beneran di take care semuanya gitu. Surprisingly saya kena 2 kali juga gitu ya di periode itu. Gitu, sampai dirawat, sampai ya alhamdulillah masih ada hari ini gitu ceritanya gitu. Jadi ya itu, dan bahkan waktu karena kita umumkan itu di selesai town hall tuh saya kasih pengumuman bahwa kami butuh CS dadakan. Karena saat itu volume trafficnya tiket tuh naik, tapi orang minta duitnya balik kan. Wah betul. Minta refund semua, minta refund. Nah kita butuh orang 50 orang untuk jadi CS dadakan. Kalau ada yang mau register silahkan, nanti kita kasih training. Itu nggak nunggu sejam, lebih dari 100 orang karyawan bersedia untuk jadi CS dadakan. Dan kita lakukan training. Saya salah satunya Pak. Minta refund. Semoga waktu itu dilayani dengan baik. Oh iya, uangnya kembali. Luar biasa sih, uangnya kembali gitu. Dan nggak pakai proses yang bertele-tele. Tapi selain ngomongin CS, ada lagi nggak yang dikerjakan selama masa lockdown dan pandemi di rumah? Pasti ya, pasti. Jadi prioritas kita pun clear lah gitu ya. Pertama kita ngeliatin kembali produk yang kita punya ya. Apakah ini jadi kayak momen kan, semua kembali dari nol nih. Betul. Mau saya, mau kompetitor yang lain pun semua kembali dari nol. Karena kita kan nggak jualan sama sekali. Nah ini momen buat kita, dan itulah kenapa leaders itu hadir di saat krisis itu untuk ngelihat. Mungkin ini kayak momen stop buat kita semua. Kadang-kadang kan jeda lah, momen jeda buat semua orang untuk ngeliatin lagi ke internal. Apps kita tuh udah bagus belum? Udah seamless atau belum? Jadi kita take a look ke internal, ngerapihin produk yang kita punya, aplikasi yang kita punya, dan itu bisa terlihat bagi mereka yang menjadi customernya tiket.com, misalnya dari sebelum pandemi dan setelah pandemi beda banget tuh. Improvementnya gitu ya. Kemudian kita juga harus ngeliatin cost, lebih efisien lagi gitu ya. Kebetulan saya juga pegang procurement, negosiasi ulang sewa gitu kan. Itu kita lakukan gitu ya untuk betul-betul ngejagain cost. Ini yang paling sulit, ngejaga employee engagement di saat periode seperti itu. Betul. Nggak ketemu soalnya. Nggak ketemu. Akhirnya kita
banyak bikin program online Oke. gitu ya untuk engagement online, termasuk ada naik gunung online. Kami punya program naik gunung online. Karena anak-anak T-Rex namanya yang suka naik gunung itu nggak punya kegiatan lagi. Nah, kita bikin naik gunung online, naik Semeru, saya udah sampai atas Oh tapi gitu online. ya. Jadi udah berapa gunung Pak yang didaki Enggak, Pak? waktu itu aja, satu aja. Kita kerjasama sama third party. Terus yang basket misalnya ngehadirin atlet basket terus cerita gitu. Ini kita saling Oh, oke. saling dukung, saling support lah. Intinya begitu. Seru ya. Gitu. Kita coba buat kayak gitu. Nah, abis itu lockdown dibuka dong. Ya. Terjadi revenge travel. Kayak semua orang, aduh abis di rumah nih gila 2 tahun. Iya. Terus pengen traveling. Nah tentunya OTA akan butuh rekrutmen dong dalam jumlah besar. Iya. Apakah itu benar-benar terjadi dan strategi rekrutmennya gimana nih? Kalau khusus case-nya tiket justru kita hiring masif sebelum lockdown dibuka. Kok Jadi udah tahu nah gitu? itu. Ini mungkin yang Dapat ini ya insight ya dari ini dalam. yang kita lihat gini. Yang tadi disampaikan gitu ya, bahwa ini akan pasti akan hilang lah. Itu dari pengalaman berapa periode-periode sebelumnya ada kasus-kasus seperti ini di zaman dulu pun pasti akan ada momen di mana akhirnya kita akan kembali gitu. Nah, tapi setelah kita melihat misalnya tadi ngeliatin apps kita ini ternyata kurang, desain kita ini jelek gitu. Nah, mulai 2021 tuh kita udah malah mulai hiring terus naik hiring kita tuh Oh gitu. sampai nah ini juga mungkin karena waktu Tapi pandemi di product team ya di. product engineer, Ya oke. HR hampir semua sebetulnya Oke. gitu. Jadi waktu karya tiket kena waktu zaman Covid itu karyawan tiket itu memang masih 600-700. Oke. Gitu justru setelah Covid itu bisa sampai 1.200, pernah waktu itu sampai 1.300-an karyawan. Nah itu tuh artinya kan terjadi massive hiring in 2 years. Sampai tim TA saya tuh naik 3 kali lipat. Oh gitu ya. Tim TA-nya saya naik 3 kali lipat karena kita mau tetap nyari sendiri. Terus justru di masa pandemi 2021-2022 kita buka kantor di India misalnya. Kita buka kantor di banyak Justru negara lain. ekspansi, Justru Pak. ekspansi karena kita yang hire engineer, kita hire tim produk Oh, iya, gitu ya. iya. Ini momen yang kita gunakan karena kita ngelihat kita ada gap nih dibanding kompetitor aplikasi kita. Yuk kita beresin gitu ya. Kita ya tahu lah resiko itu harus kita ambil gitu, bahwa jangan sampai nanti ketika revenge time tadi gitu ya, ketika bounce back justru kita nggak siap. Kita baru mulai. Nah ini yang mungkin akan jadi chaos nantinya. Ketika bounce back orang lain udah kemana, kita baru mulai lagi dari nol lagi. Keren. Nah, habis itu kan bertahan nih saat pandemi, terus denger nih karena udah ada beritanya di mana-mana nih. Tahun lalu manajemen harus membuat keputusan berat terkait layoff. Nah, gimana Kang Dudi menyikapi hal itu? Iya, mungkin kalau dibilang dari perjalanan saya selama hampir 7 tahun di tiket, ya ini momen terberat lah salah satunya. Buat saya Covid ya semua orang ngalamin gitu, tapi momen kehilangan teman-teman, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya gitu ya, yang jumlahnya tidak sedikit gitu. Itu momen yang luar biasa lah gitu, merinding kalau cerita ini. Aduh. Ya nggak mudah lah pastinya, kita mengambil keputusan itu pun nggak mudah. Tapi pada akhirnya memang kita meyakini betul bahwa sustainability bisnis itu yang harus dijaga. Ya, tapi yang pasti kita pastikan gitu ya, teman-teman yang terdampak kemarin itu kita perlakukan dengan benar, kita penuhi hak-haknya gitu ya, bahkan kita extend servisnya sama kita gitu ya, kompensasinya di atas undang-undang misalnya gitu. Kemudian mereka kita bantu bahkan untuk carikan pekerjaan, kita sediakan employee assistance program sampai beberapa bulan, semua benefitnya kita tetap berikan sampai akhir tahun gitu ya, termasuk untuk family-nya. So walaupun ini pasti berat gitu ya, tapi ya yang terbaik saat ini yang bisa kami lakukan untuk menjaga yang 1.100 lainnya Supaya bisa tetap. supaya bisa survive, supaya bisa sustain secara bisnis tiket ke depan, ya ini harus kami lakukan gitu. Oke, dan ini yang sering nih orang-orang kalau melihat terjadi pemutusan hubungan kerja gitu, orang kan pasti ngelihat, duh kasihan ya karyawannya gitu. Padahal
kita selalu fokus pada perasaan mereka yang kena dampak. Padahal nih sebenarnya sebagai orang yang menyampaikan berita, pertama orang yang bertanggung jawab membuat keputusan. Kedua, orang yang menyampaikan berita kan ada mungkin supervisornya, bukan orang HR. Ada orang HR mungkin timnya Pak Dudi, dan Pak Dudi sendiri itu beban psikologisnya kan juga berat gitu. Gimana Kang Dudi itu bisa memberikan masukan untuk kepada mereka dan juga memberikan apa ya, penguatan lah supaya mereka bisa melakukan itu dengan baik dan bisa diterima gitu. Saya kira beratnya tuh buat semua TVMs lah. Ini walaupun tidak terlibat secara langsung misalnya, tapi kan mereka bersama ya. Ada Betul. yang 11 tahun gitu bersama, ada yang berapa tahun bersama gitu kan. Ini pasti semua orang akan merasakan sesuatu yang, jadi mereka yang tidak terdampak pun pasti akan merasakan mungkin ada demotivasi, ada kekecewaan gitu ya, ada kesedihan gitu. Saya kira itu sesuatu yang wajar, bahkan setuju tadi ketika kami harus mengambil keputusan ini di board, kemudian kita mengumumkannya di town hall gitu. Kami semua tuh orang setelah selesai town hall tuh semua orang bilang nangis lihat muka BOD semua katanya gitu. Jadi karena they know us gitu, di Tiket itu sangat people oriented gitu ya. We are close each other gitu ya, termasuk para founders dan CEO dan semuanya lah yang ada di Tiket. Dan kita nggak mau juga ketika melakukan town hall misalnya cuman ngumumin terus hilang gitu ya. Kami nggak, kami ada Q&A, kami jawabin pertanyaan dari anak-anak satu-satu gitu. Itu sebagai upaya kami membangun trust gitu ya, bahwa our value nggak hilang dengan proses ini gitu ya. Kita tetap coba jagain. Apalagi buat tim saya yang luar biasa yang harus menyampaikan, harus mendampingi gitu ya teman-teman yang terkena dampak, harus ngobrol dengan teman-teman yang terkena dampak, kan ini pasti berat lah gitu ya buat mereka, karena this is not about performance sayangnya gitu. Ini karena memang role-nya hilang gitu ya. Ini memang kalau karena performance, dari performance management yang kita punya biasanya kita ada proses lain gitu. Tapi ini totally talented people. Talented people yang sebenarnya kita hire-nya juga nggak gampang, hire-nya juga susah. Tapi memang role-nya ada yang digabung, Jadi ada redundancy. ada redundancy gitu. Ini yang keputusan yang berat harus diambil, dan saya mencoba hadir menemani tim gitu ya sampai last minute, sampai selesai gitu ya, sampai bubar habis semua gitu, termasuk menemui satu persatu yang terkena dampak setelah tanda tangan gitu, saya peluk gitu. Dan itu upaya bahwa mencoba untuk take care. Bahkan setelah itu ada beberapa anak-anak yang di luar masih suka ketemu, ngobrol gitu ya. Karena kita juga buka mentoring, jadi mereka kalau mau mentor, mau coach, kita sediain. Dan saya bahkan waktu saya juga menyediakan diri waktu saya juga buat jadi mentor atau coachnya mereka lah gitu. Keren. Oke, ini kita geser nih sekarang nih. Jadi nih di apps-nya Jobstreet by Seek tuh kita punya komunitas dan kita buka pertanyaan dari para pencari kerja nih. Jadi ada 4 pertanyaan. Saya bacain pertanyaan pertama ya Pak ya. Saya fresh graduate dengan pengalaman kerja terbatas. Hal apa yang paling penting ditonjolkan di CV agar tetap menarik bagi HR? Kesalahan apa yang paling sering dilakukan fresh graduate di awal karir dan bagaimana cara menghindarinya? Wah, satu pertanyaan tapi banyak Pak. Iya. Beranak tuh pertanyaan. Ini mungkin bisa berdua jawabnya nih ya. Aduh dia aja lah. Teman-teman yang apply juga gitu ya ke lewat Jobstreet. Jadi kalau saya lihat tuh, kalau buat ini kan kelihatannya fresh grad nih yang nanya ya. Dan saya kira apa sih yang harus dimasukin ke dalam CV, apa yang pastinya tidak semua orang punya privilege, kesempatan misalnya untuk magang misalnya, atau untuk punya aktivitas lain gitu. Tapi saya mau mendorong para anak-anak muda ini gitu ya, untuk memang membekali banyak hal selama dia sekolah gitu ya, dari SMA dan kuliah itu harus dibekali. Bahkan mungkin persiapannya harus dimajuin, bukan hanya waktu kuliah, tapi juga dari SMA tuh udah mulai tahu bahwa itu makanya kenapa hari ini misalnya PMSM Indonesia tuh ada Goes to School.
Kita goes to school untuk bisa encourage anak-anak muda ini untuk mempersiapkan dirinya nanti gitu ya, supaya nanti nggak jadi mahasiswa kupu-kupu misalnya kuliah pulang gitu ya. Betul. Nah, jadi semua experience itu sebenarnya bisa dimasukkan gitu ya, sepanjang kalian itu punya achievement, ada achievement di sana gitu. Dan achievement itu jangan ngelihat gede-gede, kadang-kadang dia bisa bernegosiasi dapetin sponsor aja misalnya. Ya, Terus dia bisa menceritakan pengalaman dia mendapatkan sponsor, negosiasi dan sebagainya, kan di situ ya ya betul. kuncinya gitu. Saya kira tadi balik lagi pelajari hal-hal yang mungkin tidak linear gitu ya sebagai tambahan knowledge gitu. Jangan lupa dijual ya, dan ingat bahwa mungkin tidak satu CV not for all kadang-kadang gitu ya. Kalau perusahaan itu kan macam-macam ya, yang ada yang ATS friendly, ada yang enggak gitu ya. Jangan sampai malah tidak paham juga tuh ATS friendly apa misalnya gitu ya. Akhirnya CV-nya nggak kebaca di sistem. Gitu. Kan dari situ udah gagal di depan gitu. Betul. Gitu palingan. Oke. Pertanyaan kedua nih. Faktor apa aja yang bikin sekarang lebih susah untuk mencari kerja atau dapat kerja, bukan mencari kerja? Ini memang bukan isapan jempol ya gitu. Kayak 2 minggu lalu apa ya, saya ditanya juga terus terbit di Kompas online sama Kompas offline gitu. Persis nih kayak gini gitu, karena fenomena teman-teman fresh grade susah mencari kerja gitu. Ini sih banyak faktor lah pastinya. Nggak bisa dipungkiri faktor ekonomi baik lokal maupun global, faktor bisnis itu juga mempengaruhi lah. Kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan di internal yang mungkin sedang banyak melakukan efisiensi. Betul. Ya, itu juga menjadi penyebab gitu. Kenapa agak susah nih gitu. Belum lagi bicara teknologi ya dan otomasi. Ini juga yang menyebabkan banyak hilangnya pekerjaan-pekerjaan entry level. Ya, itu kenapa tadi di depan kan kita cerita tentang kalau cari yang wisdom, yang senior, karena memang pekerjaan entry level suka nggak suka Bisa digantikan bisa ya? digantikan gitu ya, bisa digantikan. Makanya kemudian jangan-jangan teman-teman freshers juga harus mempelajari itu, mempelajari teknologinya gitu ya, supaya bisa masuk ke sana gitu. Belum lagi soal tadi skill dari fresh grade-nya sendiri gitu ya. Kalau hanya mengandalkan IPK rasanya sudah nggak cukup saat ini. Iya, gitu. betul. Nggak cukup gitu ya, hanya mengandalkan nilai, reputasi perguruan tinggi gitu ya. Orang udah nggak lihat itu rasanya. Udah jadul ya, udah jadul ya. Dulu sih mungkin saya malah kalau teman-teman lihat bagaimana kita membuka lowongan misalnya di aplikasi di tiket.com itu di career site kita nggak pernah harus dari perguruan tinggi ternama gitu. We are talking about skill hiring gitu ya. Hire based on skill gitu. Ya, jadi kita buka itu gitu. Karena kalau makanya kemudian buat teman-teman tuh justru yang harus dipersiapkan adalah kompetensinya lebih diperkuat aja lah gitu. Belajar bisa dari mana aja, kalau perlu cari mentor gitu ya. Nanya ke senior-seniornya di kampus gitu ya. Ikutin online seminar gratis gitu ya, supaya tahu biasa mempersiapkan diri gitu. Nggak semuanya berbayar, sekarang banyak ya? Banyak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi? Oh ya. Oke, banyak anak muda sekarang takut karirnya cuma jadi kutu loncat. Menurut Kang Dudi gimana cara kami menunjukkan komitmen jangka panjang tanpa harus kehilangan kesempatan eksplorasi? Jadi gimana eksplorasinya tuh nggak harus selalu keluar kan? Iya, mesti dilihat apakah selama ada di company itu kita bertumbuh. Ya, bertumbuh itu kan kadang-kadang jangan dilihat bertumbuh ke atas dong. Ya, kayak iklan tuh kan, bertumbuh itu bukan hanya ke atas, sebetulnya Ke samping juga ke ya, samping Pak? juga gitu. Artinya bisa dapat, kadang-kadang ada organisasi perusahaan yang memang equip talentnya dengan banyak knowledge, banyak experience, banyak project gitu. Itu mahal loh. Ya, karena mungkin terbatas gitu ya. Dan yang paling gampang itu teman-teman juga harus lihat gini lah, simply gitu ya. Kalau mau kita growth, ya pastikan kita support company supaya company-nya growth. Ya. Karena rada aneh kalau company nggak growth terus kitanya growth. Kan nggak mungkin ya. Agak nggak masuk akal buat saya, nggak masuk logika saya kalau company-nya nggak growth. Jadi kalau company-nya, dan sebaliknya kalau company growth kemudian talent yang ada di dalamnya nggak tumbuh,
berarti ini company ada apa gitu. Ini sama halnya gitu. Jadi tapi yang terpentingnya company-nya memang harus tumbuh supaya karir kita bisa tumbuh. Tapi kan nggak cukup hanya mengandalkan itu. Ya makanya kita saya kira bicara soal kutu loncat, saya nggak mau anti gitu ya, kecuali yang memang cepat banget beneran kutu loncat tuh bener-bener 6 bulan, 1 tahun gitu. Saya agak heran nih. Achievement-nya apa nih dalam 6 bulan gitu kok Terus belajar apa dalam belajar 6 apa bulan? dalam 6 bulan. Mungkin harus dilihat lah gitu. Iya. Tapi saya paham lah situasi kebatinan segala macam setiap orang tuh mungkin berbeda gitu ya. Aduh Kang sampai kebatinan Iya saya. dong. Ada orang yang mungkin saya mungkin kalau di tempat kerja saya dibully terus menerus nggak usah nunggu 6 bulan gitu. Iya. Iya kan? Ini contoh lah gitu dan kita harus nggak bisa menghindari itu terjadi, ada gitu yang seperti itu misalnya. Nah, jadi kita juga harus para HR juga harus lihat konteksnya dan teman-teman juga jangan ngambil keputusan saat emosional misalnya lagi emosi gitu. Dan yang paling lucu kan kalau sering banyak teman-teman tuh di luar tiap minggu kayaknya ngomong mau resign tapi 7 tahun nggak resign, nggak ada aja di situ. Itu energinya negatif banget ya. Dan itu energinya negatif. Padahal di situ terus. Iya, nah ini terakhir nih, kalau kerja di industri travel kan gampang banget berubah karena faktor eksternal. Ada aja tiba-tiba travel ban, ada perang, ada macam-macam lah ya faktor eksternal ya. Iya. Nah, saya baru kerja di OTA. Gimana caranya biar tetap bisa survive dan nggak kaget sama perubahan mendadak? Ya perubahan kan keniscayaan ya gitu ya. Hari ini kita bangun Ya. tidur aja kita punya pilihan kok. Ya. Mau tetap tidur atau ambil air wudhu buat yang muslim kan gitu, bangun tidur nih gitu ya. Apalagi di dunia yang kompetisinya sangat tinggi gitu ya. Jadi perubahan sekali lagi keniscayaan, kita harus siap, kita harus hadapi, equip diri kita dengan knowledge, experience, result yang mumpuni supaya company juga dengan segala perubahan yang ada tetap melihat kita tuh talentnya company gitu, talent yang dibutuhkan oleh organisasi, bukan talent yang yang gampang banget hilang gitu ya, atau talentnya tuh yang nggak bisa keep up dengan perubahan gitu. Jadi saya kira bekali aja diri kita dengan segala macam gitu dan siap buat menghadapi perubahan karena perubahan udah nggak usah ngomong ini sesuatu yang pasti kita hadepin lah. Ya. Change is the only constant. This is the only Ya. constant. Oke. Waduh seru banget nih ngobrolan hari ini dengan Kang Budi. Nah ini nih setiap podcast nih kita akan tanyain ke semua HR leaders untuk melengkapi kalimat great HR leaders always titik. Saya mau ambil dari yang tadi ya, apa yang saya kira kami lakukan bersama waktu pandemi ya. Dan ini berlaku juga buat orang HR leaders gitu ya. Jadi HR leaders always turn challenges into opportunity to transform. Wah keren. Betul sekali. Challenge itu nggak harus membuat kita berhenti, Yes. tapi justru kita bertransformasi menjadi yang lebih baik. Ada pesan terakhir nggak nih buat para HR leader sebelum podcastnya kita tutup dan kita ambil kesimpulan? Pantun terakhir boleh nggak? Oh boleh banget. Pesannya Saya lewat tutup pantun. sama pesannya lewat pantun aja ya gitu ya. Bodor Oke. nggak? Bodor? Bodor nih gitu ya. Asik. Pantunnya Bang Haji Oma nih gitu. Oh, oke. Gitu. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Cakep. Walaupun banyak rintangan menghadang, Cakep. saya yakin teman-teman siap menghadapinya. Asik. Bang Romo masih pada inget nggak ya? Terima kasih banyak Kang Dudi. Sama-sama. Tara thank you katanya Thank you. gitu. Sudah sharing di Job Street Power Talk. Semoga wawasan yang diberikan Kang Budi bermanfaat untuk HR leaders dimanapun. Sukses terus Kang. Siap, terima kasih. Hatur nuhun.